Kang, ketika kasus Pak Galau di Tangerang mencuat, kemudian diikuti oleh terbitnya HGB gitu kan, dan sertifikat gitu kan, itu kan yang kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian kondisi badan pertanahan nasionalnya sendiri ya kan, di daerah-daerah. Tapi kan pemerintah daerah juga sulit kan, karena instansi BPN ini kan vertikal, mereka juga sulit melakukan komunikasi sebenarnya dengan BPN. Ya, seperti apa sarannya akan sendiri dengan pemerintah daerah, terutama di Kaltim gitu ya? Kalau saya sih melihat otonomi daerah itu harus digalakkan, karena daerah ini memang sangat dikendalikan oleh pusat saat sekarang ini. Jadi hal-hal seperti itu kurang bijak lah, karena kepentingan daerah itu jadi nanti tidak terwakili begitu. Tapi kalau untuk Kaltim, ketika Kaltim itu menjadi wilayah di sana ada IKN, ya itu jadi berbeda, karena kondisi Kaltim yang harus menjadi penunjang dari IKN itu. Namun demikian, ya tentu kepentingan rakyat Kaltim tetap lebih utama dari apapun. Oke. Ya, nanti Kaltim misalnya nih satu contoh adalah menjadi penerima banyak sekali masyarakat yang datang ke sini baik secara sukarela ataupun demi pekerjaan, karena mereka ASN, ya, pegawai-pegawai pemerintah dan lain sebagainya. Mereka akan memenuhi kota-kota yang ada di sekitar Nusantara atau dan butuh tempat tinggal, butuh lahan baru dan lain sebagainya. Ini harus ada kebijakan yang pas gitu kan, keseimbangan antara pusat dengan daerah gitu. Jangan dibiarkan juga pusat terlalu dominan sehingga kepentingan daerah ini tidak terwakili. Misalnya Kaltim juga kan punya budaya sendiri kan. Kita punya adat juga di sini. Ada masyarakat adat kita, ada tanah ulayat juga, ada juga hak-hak dari kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Kaltim seperti Kutai Kartanegara, kerajaan-kerajaan lain banyak kan begitu. Nah ini harus kita jaga bersama gitu sebagai sebuah entitas yang membangun Kaltim ini secara bersama. Dari sisi pemerintah daerah, apa yang harus dilakukan supaya di masa depan tidak terjadi hal ini gitu kan? Saya kira pemerintah daerah harus memiliki sikap yang tegas dan tepat gitu. Tegas saja tidak cukup kalau tidak tepat, tidak sesuai dengan aturan main yang ada gitu. Saya kira yang paling utama adalah bagaimana kita menguasai persoalan-persoalannya. Jadi ahli-ahli pemerintahan, ahli-ahli pembangunan dan lain sebagainya dari masyarakat Kaltim itu sendiri. Artinya dari Provinsi Kaltim, daerah-daerah di Kaltim ini harus betul-betul bekerja agar tidak didikte oleh pusat gitu. Meskipun nanti pusat pindah ke Kaltim kan, gitu. Tapi tetap di bawah pusat dong kan, tetap kan? Iya. Jadi yang penting kan sebetulnya Indonesia dengan adanya otonomi daerah itu tidak sentralistik. Ya, tidak sentralistik dalam arti bisa mengikuti aturan yang memungkinkan kemajuan bagi seluruh daerah yang ada. Nah, ketika pusatnya itu di Kaltim, itu bagaimana ininya kita menyesuaikan diri dalam ruang lingkup kepemimpinan Indonesia secara keseluruhan gitu. Ada banyak provinsi di seluruh Indonesia, Kaltim pas di tengah memang begitu. Tapi ya tentunya ya segala perimbangan keuangan kah, APBN kah, pembagian kue APBN ke daerah-daerah dan sebagainya itu harus betul-betul dikuasai oleh teman-teman provinsi Kaltim itu sendiri yang tidak masuk kepada IKN. Gitu. Jangan sampai jadi penonton ya Kang. Iya, dan kita harus paham tentang hal itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.